Selamat pagi, teman-teman. Eh, Kita mulai diskusinya hari ini ya. Nama saya Dr. Pinson. Saya sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Bethesda dan di FK UKDW. Pada kesempatan kali ini saya dapat tugas untuk berdiskusi dengan teman-teman terkait dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran. Selain mengajar di FK UKDW dan juga berpraktek di Rumah Sakit Bethesda, selama 5 tahun belakangan ini saya juga diminta untuk mengajar di Magister Hukum Kesehatan di FK UGM. Sehingga kalau nanti di Magister Hukum Kesehatan di FK UGM, ini juga adalah salah satu hal yang kita diskusikan secara rutin bagaimana undang-undang praktek kedokteran dan implikasinya pada profesi kita, yaitu sebagai profesi dokter. Nah, pertanyaan menariknya adalah siapa itu dokter? Ya, jadi dokter itu memiliki beberapa ciri. Dia adalah seseorang yang memiliki pengetahuan kedokteran. Nah, ini tidak hanya semata-mata dari mulut ke mulut atau mengaku-ngaku, tetapi pengetahuan kedokteran yang dimiliki oleh seseorang tadi harus dibuktikan dengan suatu ijazah bahwa dia tamat di Fakultas Kedokteran. Tentu Fakultas Kedokteran ini adalah fakultas kedokteran yang teregistrasi di dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kalau ini tamatan dari luar negeri, maka kemudian harus ada penyesuaian. Nah, bisa saja seseorang itu memiliki ijazah atau tamat dari suatu fakultas kedokteran, tetapi bisa saja dia tidak disebut sebagai seorang dokter yang mampu berpraktek kalau dia tidak mampu melakukan tugasnya. Sehingga nanti tetap aja ada syarat-syarat kredensial, syarat-syarat ketika seorang dokter itu dinyatakan mampu untuk melakukan tugasnya, baik itu syarat secara administratif, misalnya memiliki ijazah, maupun syarat-syarat kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani. Nah, di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang nanti akan banyak kita bahas, bahwa kedua syarat ini tidak cukup, tetapi kemudian harus ada bahwa dia sudah mengucapkan sumpah dokter, lalu memiliki niat untuk mematuhi etika profesi, dalam hal ini adalah KODEKI, ya, Kode Etik Kedokteran Indonesia, lalu memiliki sertifikat kompetensi, dan ijazah saja tidak cukup, maka dia harus teregistrasi. Ya, dia harus memiliki surat tanda registrasi. Dan kalau dia sudah teregistrasi, maka dia akan lalu mengurus surat izin praktek. Nah, kalau syarat-syarat ini dipenuhi, maka lalu orang itulah disebut sebagai dokter atau practical medical doctor. Jadi ini syarat-syaratnya. Nah, kalau seorang dokter melakukan tindakan, baik itu tindakan dalam hal diagnosis maupun terapeutik, mulai dari diagnosis, misalnya melakukan anamnesis, melakukan pemeriksaan fisik, lalu kemudian menegakkan diagnosis, kemudian juga memilih terapi, baik itu terapi farmaka ataupun suatu tindakan kedokteran, maka ini haruslah sesuai dengan standar. Nah, sesuai dengan standar yang berlaku. Artinya apa? Sesuai dengan standar keilmuannya. Bahwa anamnesis dilakukan sesuai dengan standar keilmuan. Diagnosis ditegakkan sesuai dengan standar keilmuan. Pengobatan yang diberikan juga sesuai dengan standar. Nah, nanti yang kalau di Permenkes 1438 ada di lampiran yang saya berikan sebagai handout bagi teman-teman, maka ini dianggap sebagai panduan praktek klinik. Maka inilah yang kita sebut sebagai standar. Artinya apa? Adalah suatu pedoman ketika kita melakukan tindakan diagnosis maupun tindakan terapi. Nah, selain tadi berlaku standarnya, maka dia juga harus memiliki sikap yang profesional, ya, memperlakukan pasiennya dengan baik, kemudian berdandan sebagaimana layaknya, kemudian juga bertutur kata sebagaimana layaknya, ya, kemudian reliable itu dalam hal waktu, misalnya mentaati jam praktek yang sudah diumumkan atau sudah disepakati. Nah, satu hal lagi, ilmu kedokteran itu selalu berkembang, maka tentu seorang dokter itu harus long life learning. Artinya apa? Ilmu kedokteran yang berkembang tadi mengharuskan kita untuk terus-menerus belajar, terus-menerus mengasah diri, terus-menerus membaca. Kenapa? Karena bisa saja sesuatu yang kita pelajari pada waktu kita di Fakultas Kedokteran, ternyata di dalam perjalanan waktu sudah berubah, atau bahkan pada beberapa kasus terbukti salah. Ada ilmu-ilmu baru, ada penemuan-penemuan baru, ada obat-obat baru. Nah,
Sehingga long life learning adalah suatu atribut yang mengikat bagi profesi kedokteran. Nah, karena kita berpraktek di sebuah negara hukum, maka lalu tentu ada aspek-aspek hukum, baik itu administratif maupun juga aspek-aspek hukum di dalam hubungan kita sebagai profesi dengan pasien yang kita rawat. Apa itu yang disebut dengan standar profesi? Ya, kalau kita lihat, maka yang pertama adalah standar pendidikan. Teman-teman yang lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana dan juga yang berpraktek dalam kepaniteraan sebagian besar di Rumah Sakit Bethesda tentu memiliki standar pendidikan. Makanya ketika Anda mau lulus, Anda harus ujian nasional. Ujian nasional adalah bagian dari upaya pemerintah kita untuk menstandarkan. Artinya apa? Bahwa lulusan dari Universitas A, lulusan dari Universitas B, lulusan dari Universitas C itu adalah setara. Kenapa? Karena mereka melalui standar ujian yang sama. Nah, lalu kemudian standar pendidikan tadi juga ditujukan dengan standar kompetensi. Ujian tadi mengukur kompetensi, baik kompetensi itu secara keilmuan maupun kompetensi secara keterampilan. Maka dua hal inilah dipenuhi, ya, bahwa pendidikannya dilakukan dengan cara yang sama, sesuai dengan kaidah-kaidah yang sama dari suatu FK dengan FK yang lain, dan ketika dia dinyatakan lulus, maka ini kompetensinya adalah setara. Lalu kemudian ketika dia masuk sebagai profesinya, maka lalu dia mentaati standar profesi. Ada kode etik di sana. Ketika lalu dia bekerja di sebuah institusi atau sebuah rumah sakit, maka ada standar kerjanya. Ada batasan-batasan yang harus dia lakukan, baik itu batasan misalnya harus masuk jam sekian, batasan-batasan dalam berpakaian, batasan-batasan dalam bertindak, batasan-batasan kewenangan. Nanti ini akan ada sesuai di tempat kerjanya. Nah, tentu seorang dokter yang baik juga harus memiliki sikap profesional. Ya, sikap profesional adalah sikap pribadi sesuai dengan etika profesinya. Ya, artinya dia bertanggung jawab pada Tuhan. Itu yang penting. Kenapa? Karena kita melafalkan sumpah. Kita melafalkan sumpah. Dan pada sumpah kita adalah demi Tuhan yang Maha Esa, saya berjanji. Nah, artinya bertanggung jawab pada Tuhan, karena kita melafalkan sumpah, bertanggung jawab kepada pasien. Kenapa? Karena pasien ini, nanti di dalam slide-slide berikutnya, teman-teman akan lihat, pasien-pasien ini mempercayakan sepenuhnya pengobatannya dengan harapan akan memperoleh kesembuhan, akan mengurangi penderitaan, akan memperpanjang usia kepada kita sebagai profesi. Dan juga kita bertanggung jawab kepada pemerintah. Nanti kita akan melihat itu. Nah, sikap profesional ini juga ditunjukkan dengan sikap empati pada pasien dan juga pada teman sejawat. Ini yang juga penting, ya. Sikap rela berkorban, lalu tentu disiplin. Ini disiplin waktu, ya, disiplin dalam hal menegakkan diagnosis dan tindakan terapi sesuai dengan pedoman. Nah, ini sikap-sikap disiplin tadi. Nah, hubungan dokter dan pasien adalah hubungan yang terbina sedemikian lama, sejak dari zaman Hippocrates, ya. Dan kalau kita lihat, maka yang jelas, karena ini bicara tentang undang-undang praktek kedokteran, maka yang harus teman-teman lihat adalah kontrak terapeutik. Artinya apa? Kita dan pasien itu mengikatkan di dalam suatu perjanjian, atau ini kontrak, yang kontrak terapeutik. Artinya apa? Pasien itu mempercayakan pengobatannya kepada kita, dan kita menyanggupi untuk memberikan pengobatan, memberikan pelayanan sesuai dengan standar, sesuai dengan pedoman, dengan usaha yang terbaik. Lalu inilah terjadi kontrak, ya. Nah, ini rasa saling percaya, ya. Tentu rasa saling percaya ditunjukkan dengan bagaimana pasien tadi secara jujur menyampaikan riwayat-riwayat penyakitnya. Artinya dia mempercayai kita. Nah, kepercayaan tadi tentu harus kita pegang dengan suatu wajib simpan rahasia kedokteran. Artinya apapun yang disampaikan oleh pasien itu adalah merupakan rahasia kedokteran. Dan itu adalah kewajiban kita untuk menyimpan rahasia kedokteran tadi. Kemudian tentu prinsipnya adalah otonomi. Pasien itu adalah orang yang memiliki otonominya.
Artinya apa? Pilihan-pilihan tindakan kedokteran nanti merupakan hasil diskusi antara kita sebagai profesi dengan pasien. Dan lalu kemudian pasienlah yang akan mengambil keputusan apakah dia akan menjalani tindakan kedokteran tersebut atau tidak. Nah, ini menjadi penting ya, bahwa pasien adalah individu bebas yang memiliki otonominya. Tentu nanti ketika kita dan pasien mengambil keputusan bersama itu didasari pada saling menghormati, respect. Ya, tentu nanti ada justice. Artinya apa? Kita sebagai profesi kedokteran tentu nanti akan melakukan perawatan, melakukan pengobatan dengan prinsip-prinsip keadilan. Ya, justice ini menjadi penting juga. Lalu kemudian beneficent, demi semata-mata untuk kebaikan daripada pasien yang kita rawat. Ya. Nah, masalah yang terjadi di dalam praktek kedokteran adalah bahwa rumah sakit, kalau ini bicara sebuah rumah sakit, dan sebenarnya bukan hanya rumah sakit, tetapi semua sentra pelayanan kesehatan adalah bukan tempat yang totally safe. Ya, akan ada cukup banyak data yang menunjukkan bahwa akan terjadi kemungkinan kelalaian. Kelalaian tadi bisa saja tidak disebabkan oleh karena kita sebagai petugas, tapi juga ada contributing factor daripada pasiennya. Sehingga karena dia bukan tempat yang aman, maka kesalahan medik itu umum terjadi. Ya. Nah, ini yang juga teman-teman harus perhatikan, bahwa pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang high volume, ini yang pertama. Artinya apa? Volumenya itu besar. Artinya orang yang datang berobat, orang yang mempercayakan diri kepada suatu sentra pelayanan kesehatan, kalau ini bicara di puskesmas itu bisa ratusan dalam satu hari. Bicara rumah sakit bisa ribuan. Bicara dalam satu praktek dokter bisa puluhan. Artinya ini adalah suatu tempat yang high volume. Karena banyak obat-obatan, banyak tindakan-tindakan kedokteran yang kita lakukan, kalau ini bicara di rumah sakit ataupun di sentra pelayanan kesehatan yang lain, maka kita akan bicara adanya risiko. Artinya apa? Tindakan kedokteran tadi mengandung risiko. Lalu kemudian adalah yang penting juga adalah pasien tidak cukup punya informasi. Ini yang disebut sebagai asimetri informasi. Kalau teman-teman, para sejawat misalnya, memesan sebuah makanan di sebuah restoran, yang datang itu tidak sesuai pesanan, ya misalnya Anda pesan ayam goreng, lalu yang datang adalah ikan goreng, maka Anda dengan serta-merta memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup untuk lalu mengatakan kepada petugas atau pelayan restoran tadi, pesanan saya salah. Tetapi kalau ini terjadi di sebuah rumah sakit, misalnya seorang pasien yang namanya kebetulan sama, lalu kemudian obatnya itu tertukar, maka bisa saja pasien tadi tidak memiliki cukup informasi untuk menyatakan bahwa ini bukan obat saya, ini obat pasien sebelah yang kebetulan namanya sama. Ya. Pada beberapa kasus mungkin terjadi, tapi pada sebagian besar kasus hal itu tidak terjadi. Artinya apa? Fungsi kontrol dari pasien khusus untuk pelayanan kesehatan itu tidak sebaik dari konsumen-konsumen di tempat lain, karena tadi ya adanya asimetri informasi. Ini belum bicara kalau pasiennya tidak sadar, belum bicara kalau pasiennya geriatri yang demensia, maka asimetri informasi itu menjadi lebih jelas, lebih kentara. Belum bicara kalau pasiennya memiliki keterbatasan-keterbatasan literasi, maka asimetri informasi ini menjadi lebih nyata. Sehingga faktanya adalah kesalahan medik atau kelalaian medik, atau yang di dalam bahasa Inggris kita bilang sebagai medical error, itu adalah umum terjadi. Nah, misalnya sih salah obat, sebagaimana yang tadi dicontohkan. Pasien yang harusnya mendapat obat A, mendapatkan obat B, karena kebetulan namanya sama. Ya, atau pasien mendapatkan obat yang berbeda karena nama dan ucapan dari obat tersebut mirip. Ini yang di dalam patient safety atau keselamatan pasien, dia ada Permenkesnya di lampiran, teman-teman silakan perhatikan, maka itu kita sebut sebagai norum, nama obat, ucapan, dan rupa mirip. Ya, nama obat, rupa, dan ucapan mirip, norum. Atau di dalam bahasa Inggris kita bilangnya sebagai LASA, look alike, sound alike. Ambil contoh, misalnya pasien mengalami nyeri ulu hati,
harusnya mendapatkan obat yang namanya Losec yang isinya adalah PPI, tetapi karena ucapannya mirip maka diberikan Lasix, suatu diuretik. Nah, itu bisa terjadi. Salah operasi itu bisa salah orang, ya, bisa salah prosedur, bisa salah letak. Ambil contoh misalnya yang harusnya dioperasi adalah mastoid kiri, yang dioperasi adalah mastoid kanan. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena tadi pasiennya pada waktu dioperasi sudah ditidurkan, jadi tidak bisa lagi melakukan mekanisme kontrol untuk itu. Lalu kemudian pasien jatuh, ini juga umum terjadi. Pasien di rumah sakit, terutama pada pasien-pasien geriatri, itu mudah jatuh, ya. Kemudian infeksi nosokomial, ya. Kemudian adalah salah transfusi. Nah, ini adalah beberapa hal yang merupakan kesalahan-kesalahan medis yang umum terjadi, ya. Nah, sebenarnya kita akan melakukan suatu proses bersama-sama pasien, di mana ini ada dokter, ya, kemudian di sini ada pasien, lalu masing-masing ini memiliki kewajiban, ya. Kewajiban dokter misalnya dia menghormati hak pasiennya, ya, menyimpan rahasia, wajib menyimpan rahasia kedokteran, memberikan informasi kalau pasiennya bertanya ini diagnosisnya apa, kita sampaikan, ya. Kemudian meminta persetujuan, ini juga penting. Kalau ada tindakan-tindakan, kita harus meminta persetujuan membuat rekam medis. Nah, tentu hak dokter adalah mendiagnosis, mengobati, merawat, lalu juga menerima imbalan yang sewajarnya. Lalu kemudian tentu ada pasien. Pasien itu kewajibannya adalah memberikan informasi yang benar, ya, jangan memberikan informasi yang tidak benar karena dokternya akan sangat tergantung dari informasi tadi. Ya, kemudian mematuhi nasihat, ya, termasuk mematuhi cara-cara pengobatan dan syarat-syarat terapi. Ya. Lalu kemudian hak pasien. Hak pasien adalah atas informasi. Ini menjadi penting, ya. Jadi kalau dia bertanya, dia harus diberikan informasi yang jelas, ya. Kemudian rahasia kedokteran, ya. Jadi dia memiliki hak untuk tadi dihargai rahasianya, ya. Kemudian dia juga memiliki hak untuk mendapatkan second opinion, ya. Second opinion itu juga menjadi penting, ya. Kemudian menolak tindakan medis. Kalau misalnya dia tidak mau suatu tindakan medik tertentu, ya nanti dia menyampaikan. Menghentikan terapi, memilih dokter, ya, kemudian juga melihat catatan medisnya. Ini menjadi hak-hak daripada pasien. Nah, komunikasi di antara dokter dan pasien tadi menghasilkan dalam bentuk dokumen. Dokumen ini yang kita sebut sebagai rekam medis. Nah, nanti makanya rekam medis itu adalah dokumen hukum, ya, yang bisa dipakai misalnya sebagai pembuktian kalau nanti di pengadilan. Juga dokumen informed consent. Informed consent itu adalah dokumen resmi atau dokumen sah untuk tadi, ya, suatu persetujuan dari tindakan kedokteran, ya, resep dan laporan-laporan medis lainnya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini adalah hak pasien. Hak pasien itu mulai dari Declaration of Lisbon, ya, tahun 1991. Kemudian di Indonesia kita lalu ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 92 tentang kesehatan. Nanti teman-teman bisa cari di pasal 53 itu secara khusus membahas hak pasien. Lalu kemudian Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Ini Undang-Undang Praktek Kedokteran. Fokus kita diskusi hari ini di pasal 52 dan 53 Surat Edaran Dinjen Med Kemenkes RI tentang hak kewajiban pasien, dokter dan rumah sakit. Lalu kemudian juga ada deklarasi Muktamar IDI, ya. Nah, dalam prakteknya hubungan dokter dan pasien itu tidak selalu mulus, ya. Ada pelanggaran baik itu etik dan juga hukum. Nah, kalau bicara etik, etos, ya, etos itu adalah baik, ya. Maka kita akan melihat bahwa etika profesi kita sebagai dokter itu diatur dalam seperangkat aturan etika khusus yang merupakan konsensus. Ya, konsensus itu adalah kesepakatan dari semua anggota asosiasi profesi.
yang terutama memuat amar dan larangan yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota asosiasi. Dalam hari ini adalah kita, ID, karena organisasi kita adalah ID dalam menjalankan fungsi dan kegiatan profesionalnya. Kalau teman-teman lihat, nanti sudah kami ringkaskan, di dalam kode etika ini ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah kewajiban umum, yang kedua adalah kewajiban terhadap pasien, dan yang ketiga adalah kewajiban terhadap diri sendiri dan teman sejawat. Ya. Nah, ini misalnya kewajiban umumnya, kita menjunjung tinggi menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter. Ya, bahwa ketika kita melakukan pengambilan keputusan itu semata-mata didasarkan pada keputusan kita secara profesional dan independen, dan tentu mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi, ya, reliable, tepat waktu, ya, itu bagian dari tindakan-tindakan yang profesional. Lalu kemudian ketika melakukan pekerjaannya, kita tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Bujukan misalnya, inducement dari industri, ya, bujukan atau pertimbangan keuntungan, mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari rumah sakit itu harus bebas dari itu. Dan hanya memberikan surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri oleh dirinya sesuai kebenarannya. Ini juga menjadi penting. Ya, jadi bukan berdasar katanya gitu ya. Nah, tentu kita juga harus melihat ya bahwa kita wajib merujuk jika tidak mampu ya atas persetujuan pasien. Jadi kalau teman-teman nanti lulus, Anda sebagai GP, maka Anda memiliki level of competence kan? Level of kompetensi 4A misalnya Anda bisa melakukan itu secara tuntas. Tapi kalau ini level kompetensinya 3A, dan di tempat tadi ada orang yang Anda anggap lebih mampu, maka ada kewajiban untuk merujuk. Ya. Lalu kemudian kita sebagai dokter terhadap pasien juga memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Jadi pemberian informasi tentang kondisi pasien hanya boleh diberikan seizin daripada pasiennya, ya. Jadi itu yang juga penting, ya. Misalnya pada kasus-kasus di mana seorang pasien dengan diagnosis yang sangat sensitif, misalnya HIV/AIDS, ya, maka informasi tadi hanya boleh diberikan kepada pasiennya. Ketika ada keluarga yang meminta, maka itu harus seizin pasiennya. Ya, kalau pasiennya bahkan sudah meninggal dunia, maka itu juga menjadi wajib simpan rahasia kedokteran yang hanya boleh dibuka atas perintah pengadilan. Nah, ini juga penting, ya. Lalu kemudian kita juga wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila kita yakin bahwa di tempat ini ada orang lain yang bersedia dan mampu melakukannya lebih baik dari kita. Kewajiban terhadap diri sendiri, nah ini juga ya harus memelihara kesehatan supaya dapat bekerja dengan baik, sehingga maka nanti di salah satu syarat dari kredensial adalah dokter itu harus cukup mampu, cukup sehat, cukup cakap untuk bekerja. Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, ini yang juga penting ya, bahwa ilmu pengetahuan tadi berkembang, sehingga kita sebagai profesi, bagian dari profesi kedokteran harus terus selalu mengupdate diri. Dan ini yang juga penting, setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana kita ingin diperlakukan, sehingga nanti tentu jumlah dokter semakin banyak, persaingan juga akan semakin banyak, tetapi tentu kita tidak akan menjelek-jelekkan teman sejawat kita, ya, karena tadi kita juga tidak ingin dijelek-jelekkan, kita akan menghargai, memberikan penghormatan yang pantas pada guru-guru kita, ya. Jadi itu adalah bagian dari yang harus kita lakukan terhadap teman sejawat kita. Nah, kalau itu yang dilanggar, ya pelanggaran etika, maka itu etos ya. Etos itu baik buruk, maka sanksinya adalah moral administratif, ya. Teguran di rumah sakit itu ada yang namanya komite etik ya, subkomite etik profesi misalnya ditegur. Lalu kemudian bisa saja penghentian tugas atau kewenangan tertentu untuk sementara. Nanti ini diambil alih oleh direkturnya ya. Pengalihan tugas, reedukasi, bahkan kalau dia naik sampai ke MKEK,
Majelis Kehormatan Etik Kedokteran bisa sampai rekomendasi pencabutan daripada izin praktek. Kalau ini yang dilakukan adalah pelanggaran daripada etika. Nah, kalau bicara tentang standar profesi, maka teman-teman bisa lihat ya, ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di pasal 24 tadi sudah sangat jelas, ayat 1, tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud di pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Ini menjadi penting ya, bahwa ketika kita bekerja harus ada kode etiknya, standar profesinya. Lalu gini, kita bekerja itu berdasar panduan, berdasar guideline, berdasar panduan praktek klinik, atau yang di dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai clinical practice guideline. Ya, tentu nanti ada Permenkesnya, ini yang tadi saya sebutkan beberapa kali, misalnya Permenkes 1438 tentang standar prosedur operasional atau panduan praktek klinik. Nah, di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, maka jelas ya bahwa memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesinya. Jadi sesuai dengan based on the standard ya. Standar prosedur operasional serta kebutuhan medis daripada pasien. Ini hukum publik. Hukum publik, dokter adalah bagian dari komunitas publik sehingga berlaku padanya hukum publik. Artinya kalau seorang dokter itu mencuri, ya maka dia akan dihukum sebagai hukum publik. Karena dia adalah bagian dari komunitas publik. Dokter melakukan pelanggaran lalu lintas, misalnya dia akan dihukum sebagai hukum publik karena dia bagian dari komunitas publik. Ya, jadi pada dirinya berlakulah hukum publik. Tetapi kalau terkait dengan pekerjaannya, maka kita akan melakukan pengamatan atau melakukan perlakuan itu bukan sebagai lex generalis, tetapi lex spesialisnya. Ambil contoh begini, kalau hukum publik diterapkan pada dokter yang melakukan tindakan operasi, itu tidak bisa. Ambil contoh begini, dia memegang skapel, menusuk perut, ya, melakukan irisan. Ya, kalau hukum publik diterapkan di situ, maka jadilah pasal penganiayaan. Ya kan? Karena dia memegang suatu benda, memberi perlukaan. Tetapi pada kasus tadi tidak, dia adalah menggunakan hukum yang khusus ya, yang terkait dengan bidang kesehatan. Sehingga kalau tadi lex spesialis itu di atas daripada lex generalisnya. Nah, kalau kita bicara tentang lex spesialis, maka jelas ya di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 misalnya pasal 75, kalau seseorang misalnya praktek Anda lulus dari Fakultas Kedokteran, tetapi Anda nggak pernah lulus dari UKM PBD, Anda nggak lulus ujian kompetensi nasional, maka mau tidak mau Anda nggak bisa terregistrasi. Lalu Anda nekat untuk lalu membuka praktek karena Anda sudah menganggap bahwa Anda lulus. Tapi walaupun Anda tidak lulus ujian kompetensi nasional, maka dia praktek tanpa STR. Ya. Atau dia punya STR, tetapi rekomendasi dari ID atau dia tidak diterbitkan izinnya oleh dinas, maka dia praktek tanpa SIP. Nah ini tidak boleh ya. Ini kena nih. Ya, dia ada sanksi pidananya. Pasal 77 menggunakan gelar seolah-olah dia dokter atau dokter gigi yang memiliki STR. Ya. Lalu kemudian pasal 79 tidak memasang papan praktek. Ya, prakteknya di situ tapi tidak ada papan prakteknya atau papan prakteknya tidak sesuai. Ya, tidak membuat rekam medis, tidak sesuai standar profesi. Ya, maka ini pasal 79. Nah, pasal 80 ini ditujukan bagi rumah sakit atau organisasi pelayanan kesehatan yang memperkerjakan dokter atau dokter gigi tanpa STR dan SIP. Nah, ini sifatnya lex spesialis ya. Kemudian misalnya pasal 190 memperkerjakan nakes tanpa izin, menggunakan obat atau obat-obat tradisional yang menyebabkan kecacatan atau kematian, memperjualbelikan organ, bedah plastik yang tidak sesuai, aborsi, memperjualbelikan darah, menjual obat atau alkes yang belum memenuhi standar, atau menjual obat atau alkes tanpa izin. Nah, ini sanksi pidana di 36 tahun 2009 ya. Nah, tentu nanti juga ada hukum pidananya. Misalnya teman-teman sudah pernah melihat ya beberapa orang tersangka pidana korupsi, misalnya dokternya
itu juga diseret ke pengadilan karena dia memberikan surat keterangan palsu. Ya, jadi itu kena itu ya karena dia memberikan surat keterangan palsu. Ya, 351 penganiayaan. Nah, jadi jarang ya, hampir tidak ada lah. 359 karena kesalahannya menyebabkan orang meninggal. Nah, tapi nanti kalau kita lihat bahwa ini dua ini ya menyebabkan orang meninggal atau menyebabkan orang luka berat itu karena ini hukum pidana itu sangat jarang bisa dibuktikan. Biasanya nanti yang terjadi adalah hukum perdatanya, bukan hukum pidananya. Karena tadi bahwa ini adalah sebuah kontrak, ya kontrak terapeutik. Ya, kontrak terapeutik itu adalah pengikatan perjanjian antara dua belah pihak. Kontrak ya kayak orang tanda tangan kontrak itu. Maka kalau ada pelanggaran kontrak, jadi kita akan lihat ada persyaratan-persyaratan dari pelanggaran kontrak tadi yang kita sebut nanti 4D, maka itu yang terjadi adalah hukum perdatanya. Ya. Pelanggaran rahasia kedokteran, ya. Terus ini ya juga kalau ini kena ya abortus provocatus ya atau eutanasia. Nah, biasanya yang nanti menjerat adalah yang KUH Perdata ini ya yang 1366. Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantinya. Ya. Nah, nanti kalau di pengadilan nanti kita akan buktikan itu 4D. Nanti saya akan jelaskan pada teman-teman apa itu 4D. 1366 di KUH Perdata juga akibat kelalaian ya. Kalau dia lalai, ya lalai. Kemudian setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ini pasal 55 Undang-Undang Kesehatan. Jadi nanti yang menjerat adalah hukum perdatanya. Nah, ini yang tadi saya bilang 4D ya. Jadi kelalaian medik itu ada 4D-nya. Jadi yang pertama adalah cuti ya. Jadi kita memiliki kewajiban ya. Itu jelas. Berarti kalau kita memiliki kewajiban berarti ada pengikatan dulu. Bahwa pasien itu misalnya datang berobat kepada kita, maka kita tadi memiliki kewajiban ya. Atau pasien tadi misalnya dirawat di rumah sakit tempat kita bekerja, maka kita memiliki kewajiban. Yang kedua adalah adanya pelanggaran atau dereliction of duty. Ya, jadi misalnya kita wajib meminta persetujuan, ya tadi ya wajib meminta persetujuan, kita nggak lakukan. Ya, kita wajib misalnya meminta rujukan. Kalau ini kita yakin ada orang yang lebih ahli dari kita untuk tindakan tadi, kita nggak lakukan. Ya, kita wajib untuk mematuhi standar operasional prosedur atau standar profesi dalam bekerja. Kita tidak melakukan itu. Ya, itu berarti ada pelanggaran kewajiban. Lalu D-nya yang ketiga adalah ada damage. Ya, bahwa ada cedera atau ada kerugian. Misalnya ada cedera yang diderita oleh pasien. Untuk contoh, misalnya karena suatu kelalaian maka misalnya luka operasi berkepanjangan, ya berkepanjangan. Tapi itu terjadi karena kelalaian, ya. Nah ini yang nanti harus dibuktikan bahwa D yang terakhir adalah direct causation. Ada hubungan sebab akibat atau hubungan kausal yang jelas antara tadi dereliction of duty dengan damage. Ya, jadi kalau 4D, unsur 4D tadi terpenuhi, itu akan bisa kena. Jadi adanya damage, adanya duty, ada dereliction of duty, dan adanya direct causation. Nah, biasanya yang nanti akan menjadi tantangan adalah adanya hubungan kausatif ini. Ini harus bisa dibuktikan dengan jelas bahwa tadi ada hubungan kausatif, hubungan sebab akibat antara dereliction of duty dengan damage-nya. Nah, teman-teman, ini yang penting ya, bahwa perjanjian hukum dalam tindakan kedokteran bukan pada hasil, tetapi pada daya upaya. Nah, ini yang penting. Saya mengikat kontrak kepada seseorang. Nah, saya pesan dong, gitu ya. Saya pesan sebuah barang, ya. Jadi tanggal sekian bulan Mei, ya. Ternyata lewat dari tanggal tersebut tidak jadi. Nah, ini pada hasil, ya. Itu pada hasil, ya. Tapi kalau di perjanjian hukum dalam tindakan kedokteran bukan pada hasil. Tidak akan ada dokter yang mau berpraktek misalnya kalau perjanjian tadi pada hasil.
saya akan datang berobat dan saya minta bahwa saya harus sembuh. Nah, itu tidak ada yang bisa begitu. Tetapi adalah pada daya upaya. Ya, jadi perjanjian hukum tadi adalah bukan pada hasil, tapi pada daya upaya. Apakah dokter kita sebagai profesi tadi telah melakukan segala daya upaya sebagaimana standar profesi kita, sesuai dengan standar prosedur operasional, sesuai dengan panduan praktek klinik yang berlaku, yang terbaik untuk sebisa-bisa mungkin memperpanjang kehidupan, meringankan penderitaan, kemudian mengurangi beban sakit. Nah, kalau itu sudah, ya sudah. Itu adalah bahwa ini daya upaya, bukan pada hasilnya. Nah, ini beberapa regulasi yang teman-teman silahkan baca. Ada undang-undang tentang praktek kedokteran, undang-undang tentang kesehatan, dan undang-undang tentang rumah sakit. Nah, ini ya yang nanti banyak dibahas di makalah itu sudah ada. Saya membaginya menjadi 4 bab. Nanti teman-teman tolong dipelajari, dibaca, dan di belakang itu ada lampiran yang sangat jelas juga, di mana ada Permenkes yang teman-teman bisa cari nanti di internet. Ya, misalnya undang-undang tadi ya mengatakan bahwa pengaturan praktek tujuannya apa sih? Ya, pertama memberikan perlindungan. Ya, jangan sampai negara kita itu dipenuhi oleh orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai dokter. Itu kan menjadi penting ya. Artinya apa? Bahwa tadi ada standarnya. Ya, kita harus mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis. Ya, makanya ada kewajiban tadi untuk memperbarui diri, mengikuti standar profesi, ya, dan memberikan kepastian hukum baik pada masyarakat baik juga bagi kita. Nah, sehingga siapapun yang mau melakukan praktek kedokteran di Indonesia harus wajib memiliki surat tanda registrasi dan surat tanda baik itu dokter maupun dokter gigi yang diterbitkan oleh KKI, ya, Konsil Kedokteran Indonesia. Nanti kan begini ya, begitu lulus ya Anda lalu akan mendapatkan surat tanda kompetensi, ya. Lalu kemudian Anda akan mengajukan surat tanda registrasi. Surat ini Anda bawa ke organisasi profesi kita, ada rekomendasi nih. Lalu diterbitkanlah surat izin praktek. Ya. Nanti di dalam perjalanan waktu Anda harus tadi selalu memperbarui diri. Maka lalu ada yang namanya P2KP. Ya, pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan. Tujuannya apa? Supaya nanti setelah 5 tahun kita bisa melakukan resertifikasi. Nanti diterbitkan lagi. Nanti syaratnya resertifikasi bukan hanya itu, tetapi juga surat kesehatan, kemampuan itu, ya. Lalu kemudian ada rekomendasi juga dari ID-nya. Nah, surat izin praktek, ya ini hampir sama ya, seperti surat izin mengemudi ya. Artinya ketika orang memudikan kendaraan di jalan raya, ini menjadi syarat utama dan pertama yang harus dimiliki. Ya sama juga. Ketika seseorang itu mau praktek, maka ini adalah syarat utama dan pertama, ya surat izinnya yang dikeluarkan oleh tadi Dinas Kesehatan, ya tentu dari rekomendasi ID-nya. Dan ketika kita melakukan praktek kedokteran, maka kita berpedoman pada kendali mutu. Nah, mutu ini akan dipengaruhi oleh tadi ya panduan praktek klinik. Jadi kita memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan pedomannya, ya, dan juga kendali biaya. Nah, sehingga nanti kalau teman-teman bekerja di sebuah rumah sakit, di organisasi pelayanan kesehatan, maka mau tidak mau Anda suka tidak suka, Anda akan tadi ya untuk menjalani ini sehingga nanti perlu juga dilakukan apa? Suatu audit ya, audit medis. Nah, berbeda dengan profesi lain, maka kita memiliki Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ya, yang merupakan bagian otonom MKDKI ya, bukan bagian otonom dari KKI. Nah, ini tugasnya independen untuk tadi ya, mengatur misalnya pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh kita sebagai profesi. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, silahkan nanti dibaca untuk materinya yang sudah tadi dikirimkan. Untuk video ini juga ada di PA, silahkan nanti untuk teman-teman putar. Nah, kita tiba pada diskusi. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian.